Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sahabat cerdas yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam kajian Kultum Ramadan, kuliah 7 menit. Tema yang akan kita gali, pahami pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan makna saum Ramadan. Saum Ramadan ini merupakan ibadah yang sangat unik, memiliki keunikan tersendiri, bukan hanya sekedar dari kaifiat tata cara pelaksanaan ibadah tersebut ataupun dari fadilah keutamaannya. Kalau kita runut ya, sejarah pensyariatan ibadah saum Ramadan ini atau tarikh tasyri dari ibadah saum Ramadan ini, ternyata syariat ibadah saum ini atau ibadah saum Ramadan ini disyariatkan di masa ujung tugas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena selama 13 tahun Rasulullah SAW dakwah di Mekah, bertemu dengan bulan Ramadan selama 13 kali. Ramadannya sudah ada, tapi ibadah saumnya belum ada. Begitu juga pada masa hijrah pertama, hijrah ke Madinah. Di tahun pertama, Rasul bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ibadah saumnya atau ibadah saum Ramadan belum ada. yakni syariat ibadah saum yang dilakukan oleh Nabi 14 tahun sebelum itu, yakni hanya ibadah saum ayyamul bid ataupun saum Asyura. Ayyamul bid 13, 14, 15 dari tiap-tiap bulan, dan 10 Muharram ya. 1 tahun sekali, satu hari 1 kali dalam 1 bulan. Nah, itulah awal ibadah saum yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, selama periode Mekah 13 tahun pada periode Mekah dan 1 tahun periode Madinah, syariat ibadah saum Ramadan itu belum ada. Nah, baru di tahun kedua Hijriyah, di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW berkhutbah di depan para sahabat sampai beliau bersabda, Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azimun mubarakun. Hai para sahabat, telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yakni bulan Ramadan. Sebab dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan, qad ja'a Ramadan. Sungguh telah datang, akan datang bulan Ramadan kepada kalian. Nah, mungkin ini kenapa sampai Rasulullah SAW menyebutkan pada waktu itu Ramadan sebagai bulan agung, Ramadan sebagai bulan berkah. Sementara 14 tahun sebelumnya Rasulullah bertemu dengan Ramadan 14 kali, tidak menyebutkan Ramadan tersebut sebagai bulan agung ataupun bulan berkah. Nah, ada apa ini? Nah, inilah
mungkin makna dari Ramadan itu. Sehingga Ramadan oleh Rasulullah SAW disebut bulan agung dan bulan yang penuh berkah. Kenapa? Ternyata sebelumnya Rasulullah SAW telah menerima wahyu firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ayat ini sudah populer dan yakin semua umat Islam, yakinlah sudah paham atau sudah bisa pernah membaca bahkan menalar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu saum sebagaimana telah diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat cerdas yang berbahagia, inilah mungkin keutamaan, keistimewaan, dan keunikan dari ibadah saum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Kalau mungkin sebelumnya ibadah saum itu hanya beberapa hari saja dari tiap bulan, bahkan 1 tahun sekali. Sedangkan Ramadan merupakan ibadah atau saum di bulan Ramadan bukan hanya sehari 2 kali, tapi full tiap hari 29 ataupun 30 hari. Nah, di masa periode Madinah pada tahun kedua inilah awal pensyariatan ibadah saum Ramadan, sehingga Ramadan ini atau ibadah saum Ramadan ini menjadi ibadah yang paling atau oleh Rasulullah disebut bulan yang sangat agung. Kenapa agung? Karena disitulah ada kewajiban dari ibadah saum yang berbeda dari saum-saum yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW 14 tahun sebelum. Sahabat cerdas yang berbahagia, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah di antara makna keunikan dari saum Ramadan. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan keberkahan dan nilai keagungan dari syariat ibadah saum ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.